Nah, di sinilah kendalanya tadi kenapa kita sebut jika truk yang melewati ini bisa makan waktu 2 jam atau bus makan waktu 2 jam dari Padang Luar hingga ke Simpang Malala atau sebalik. Dan Sanak Minang yang melewati jalur ini mesti hati-hati. Nah, ini. Nah, di sini terlihat lubang dan genangan air. Nah, di sini kita kena macet lagi. ALS 371. Nah, rekan-rekan bisa nunggu ALS di Simpang Padang Luar. Jam berapa nyampainya? Paling paling tidak ada 2 jam. Ya. Jadi artinya kondisi jalan sudah tidak mengizinkan untuk dilewati truk-truk muatan berat. Di jalan ini sudah dilihat kondisinya tidak memenuhi syarat lagi untuk dilewati truk dan bus ukuran besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tepat berada di Simpang Malala atau di Nagari Balingka. Terlihat di sana ada ayah dan Sontania sepertinya dari Padang arah ke Payakumbuh. Dan lurus di hadapan kita arah ke kota Bukit Tinggi atau arah ke Padang Luar. Dari Simpang Malala ini ke kota Padang kurang lebih 80 kilo, makan waktu 2 jam perjalanan. Dan lurus ke hadapan kita ke kota Bukit Tinggi atau paling tidak ke Simpang Padang Luar kurang lebih 10 kilo, makan waktu juga 2 jam. Jadi ke Padang 2 jam dan ke arah ke Padang Luar hanya 10 kilo juga 2 jam. Jadi imbang 2 jam ke Padang dari sini dan 2 jam arah ke Padang Luar atau ke Bukit Tinggi dari sini. Kendalanya apa? Arah ke depan kita di Nagari Balingka ini hingga ke Nagari Kototuo, jalan yang sudah rusak parah serta banyak lubang di beberapa titik hingga kedalaman 10 hingga 30 cm. Jadi kendalanya truk-truk yang muatan berat atau bus yang ukuran besar terkendala macet. Nah, bagaimana suasana di jalur jalan yang sudah rusak parah dan banyak lubang di beberapa titik? Yuk kita ikuti hingga ke arah Padang Luar atau ke Bukit Tinggi. Posisi arah ke belakang kita lurus, arah ke Maninjau atau arah ke Lubuk Basung, Pasaman, Palembayan, juga arah ke Tiku. Nah, di sini terlihat jalan di bagian kiri dan kanan udah copot. Nah, ini bus yang ke Pasaman, Raja Paket ke Natal sepertinya ini ya. Raja Paket ke Natal Pasaman Barat. Jadi yang melewati jalur ini pastinya bus-bus antar kota dalam provinsi, antar kota, antar provinsi seperti ALS Medan Padang, Satu Nusa Medan Padang, Putra Pelangi Padang Riau, juga Sempati Star Padang Riau, juga truk-truk muatan berat, juga kendaraan motor lalu lalang baik yang arah ke Padang maupun yang arah ke Bukit Tinggi. Nah, di sini sudah terlihat di kiri dan kanan jalan yang sudah rusak parah serta di genangan air di beberapa titik lubang. Jadi dihimbau kepada pengendara mobil ataupun kendaraan motor supaya ekstra berhati-hati di jalur ini karena di beberapa titik lubang ada yang kedalaman 10 hingga 25 cm. Nah, di sini sudah terlihat ada macet yang arah ke Nagari Kototuo. Nah, rekan-rekan bisa lihat suasananya. Ini sinamar ya, dari Padang Kamudia ya. Pink. Masuk ya. Kalau dia masuk kita juga bisa masuk ini. Nah,
Di sini udah terlihat macet tepat di depan surau sek apa itu, lupa ingat. Nah, di sini buka tutup. Jadi di sinilah kendala seperti yang saya bilang tadi, jika udah masuk truk ukuran besar yang berat atau bus ukuran besar seperti ALS, seperti Satu Nusa ataupun Putra Pelangi, NPM, artinya jalan ini udah tertutup total karena mesti diatur. Jadi yang melintas ukuran truk yang berat atau bus yang ukuran besar bisa makan waktu 2 jam melintas di jalur ini hingga ke Padang Luar dari Simpang Malala tadi. Ini longgarnya karena emang belum ada truk atau bus yang ukuran besar. Nah, di sini terlihat lagi macet. Nah, kita coba masuk kanan. Nah, di ujung jalan udah terlihat ada truk. Nah, ini kenyataan yang jelas kita lihat kendala dari dialihkannya jalan ke Malala. Nah, di sini kita bisa lihat truk yang melintas ya. Nah, itu rekan-rekan. Jadi seolah-olah jalan ini sudah tidak sanggup menampung volume kendaraan yang lalu lalang, yang arah dari Padang Luar maupun yang arah dari Simpang Balingka. Nah, di sinilah kendalanya tadi kenapa kita sebut jika truk yang melewati ini bisa makan waktu 2 jam atau bus makan waktu 2 jam dari Padang Luar hingga ke Simpang Malala atau sebaliknya. Ini kebetulan volume kendaraan pribadi kurang ya. Biasanya kalau sekarang sebagian mungkin udah ada yang melewati Nagari Panta atau Ngaresenok. Jadi volume kendaraan udah lebih kurang daripada hari-hari sebelumnya. Jadi sebaiknya jika rekan-rekan hendak ke Padang dari Bukit Tinggi, ya ada baiknya melewati jalur jalan ini, Jalan Binuang atau Jalan Ngaresenok. Ya, yang melintas di jalur ini seperti truk-truk muatan berat, bus-bus ukuran besar seperti Satu Nusa, ALS, Simpati Star, NPM yang trayeknya Padang Medan, ALS yang trayeknya juga Padang Medan, Satu Nusa trayeknya Padang Riau, Padang Medan juga Satu Nusa, juga Putra Pelangi yang trayeknya Padang Riau. Nah, ini Raja dari Bungus, ini boleh dikatakan 1 jam ada 3 atau 4, 5 unit nih yang melewati jalur ini, yang ukuran lebar nih. Makanya tadi saya bilang jika truk atau bus yang melintas di jalur ini bisa makan waktu 2 jam. Apalagi jika volume kendaraan pribadi ramai, juga kendaraan motor. Nah, kita aja yang motor udah nggak bisa arah ke depan ya, mesti nunggu dulu. Apalagi mobil. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan rusaknya jalan di jalur ini. Ditambah jalurnya sempit, juga ada genangan air, serta volume kendaraan yang semakin tinggi. Raju dari Pekumbuah ke Padang. Jadi sebagian bus ada yang sudah melewati jalur ini, jalur Jalan Binuang atau Ngaresenok. Jadi udah mengurangi volume kendaraan di sini. Dan sebagian mobil pribadi juga motor, sebagian udah ada yang melewati jalur Jalan Binuang Ngaresenok, mana yang sudah tahu ya, yang udah tahu kebanyakan sebagian udah melewati jalur tersebut.
Dan sebagian yang belum tahu tentunya masih melewati jalur ini. Nah, di sini kita juga udah bisa arah ke depan. Nah, di sini terlihat macet panjang. Wes, nyaris. Nah, di ini pun kita merasa bisa jadi udah ada sekian menit atau sekian puluhan menit yang macet seperti ini rekan-rekan. Karena terlihat arah yang dari depan juga macet di mana tempat titik ininya di jorong ini ya, jorong Galuh 2. Nah, di sini terlihat jelas nyata dampak dari dialihkan kendaraan via Malala. Jadinya jalan sudah terlihat rusak parah, serta jalan yang di beberapa titik banyak yang berlubang hingga kedalaman 10 hingga 25 cm. Kita lanjut dulu di simpang ini Kelok Sikabu. Nah, ini berapa panjang ini macetnya rekan-rekan. Dun Sanak Minang yang melewati jalur ini mesti hati-hati. Nah, ini ya kita mesti ini masuk ke dalam tadi tuh. Kalau enggak bisa kena, itu ukuran lebar tuh truknya. Truk Pertamina tadi itu. Nah, di sini udah terlihat jelas gimana suasana di jalur dari Simpang Malala hingga ke Padang Luar nantinya. Awas. Nah, itu truk lagi di depan. Nah, ini jika volume kendaraan pribadi ramai itu susah tuh, jarak susah untuk ngebut. Nah, itu yang di sebelah kanan bisa oleng tuh truk jika ini terlihat yang di sebelah kanan rekan-rekan yang ada udah berlubang itu parah itu jika sempat roda truk terinjak bisa dipastikan oleng. Nah, di depan ada lagi truk yang akan melintas. Sepertinya di sini lama ini macetnya. Misalnya bakalan nggak bisa melewati yang di sebelah kanan. Oh, bisa ngindar ya, bisa penghindar barusan. Nah, di sini terlihat lubang dan genangan air. Nah, di sini kita kena macet lagi. Di depan ada ALS sepertinya, arah dari Padang ke Medan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang melewati jalur ini bus-bus antar kota antar provinsi seperti ALS, NPM yang arah ke Medan maupun yang arah ke Riau, juga sempat di Star, Satu Nusa, Putra Pelangi, dan pastinya ALS yang terlihat sekarang di ujung jalan yang arah di depan Pertamina. Juga ada terlihat Arajo di depan kita. Jadi ALS ini kita merasa udah paling tidak ada sudah 15 menit terjebak di sini rekan-rekan. Karena di posisi yang baru saja kita lewati tidak mesti hati-hati, nggak bisa kecepatan tinggi itu, mesti ekstra lamban yang ALS di depan kita ini. Jadi paling tidak ada sudah 15 menit.
Nah ini ALS berapa ini? ALS 371. Nah, rekan-rekan bisa nunggu ALS di Simpang Padang Luar. Jam berapa nyampainya? Paling paling tidak ada 2 jam itu. Nah, di sini terlihat macet panjang hingga ke Jorong Galuh 2. Di depan ada Melsi, Bahagia, apa ini? Bahagia apa Sinamar? Oh, Bahagia. Nah, di depan ada truk lagi. Oh, bukan ya. Nah, kita masuk kanan aja. Masuk kanan ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat suasananya truk yang melintas di jalur ini. Nah, jadi artinya kondisi jalan sudah tidak mengizinkan untuk dilewati truk-truk muatan berat, truk-truk bus-bus ukuran besar seperti ALS yang di belakang kita, Satu Nusa, Terapelangi, juga Simpati Star. Jadi jika kondisinya makin lama, artinya jalan ini juga semakin parah dan akhirnya tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Jadi yang posisi arah ke depan kita yang udah paling tidak udah setengah jam ya. Terlihat tidak ada pergerakan. Ya makanya tadi saya bilang dari Simpang Balingka atau dari Simpang Malala hingga ke Padang Luar bisa makan waktu 2 jam. Jadi artinya jika rekan-rekan mau ke Padang dari Simpang Malala, rekan-rekan sampai di Padang, dan rekan-rekan pun juga baru sampai di Simpang Padang Luar yang hanya kurang lebih 8 hingga 10 kilo. Sedangkan ke Padang 80 kilo. Bayangkan berapa bandingannya. Jangankan mobil, kita sendiri yang motor tidak bisa ini lewat. Pejalan kaki pun susah ini jalan arah ke depan kita, apalagi mobil dan motor. Nah di sini udah ada pergerakan, kita coba juga arah ke depannya. ALS di belakang kita tadi ya. ALS berapa tadi itu? Yang arah ke Medan, Padang Medan. Parah habis. Nah, sepertinya bisa arah ke depannya. Ya kalau motor masih bendingan, masih bisa kayak sekarang. Tapi kalau mobil bisa dipastikan tidak bisa. Bisa dipastikan tidak bisa. Nah, ini pun udah yang motor pun udah susah ya, arah ke depan seperti yang kita lihat. Jadi inilah suasananya rekan-rekan, kondisi jalur Kota Tua dari Simpang Balingka hingga ke Simpang Malala. Pergerakan hanya seperti yang kita lihat ya.
Nah, kita ambil kanan dulu sebaiknya. Nah, rekan-rekan bisa lihat suasananya di sini seperti truk Pertamina ini. Nah, kondisi jalan yang terlihat dengan kendaraan yang lewat. Nah, ini, rekan-rekan. Di jalan ini sudah dilihat kondisinya tidak memenuhi syarat lagi untuk dilewati truk dan bus ukuran besar yang seperti kita lihat. Nah, itu hampir oleng tuh yang di sebelah kanan tuh, yang truk yang di depan kita ini. Nah, emang di sana ada lubang yang dalam. Nah, motor pun udah susah ya, nggak bisa arah ke depan tuh. Kita pastikan dulu ya, kita pastikan dulu. Belum bisa, belum. Ya, sebagian mobil dan kendaraan motor udah, mana yang tahu udah melewati jalur ini, Jalan Pinuang atau arah Jalan Ngaresiano. Jadi ini pun jalan udah, kendaraan udah berkurang dari biasanya rekan-rekan. Karena sebagian kendaraan motor dan mobil pribadi yang tahu ya, yang tahu sudah melewati jalur Jalan Pinuang. Awas, hati-hati. Ada si tangkai dari Lintau ke Padang. Awas. Jadi rekan-rekan yang motor atau mobil pribadi yang ukuran kecil, jika dari Bukit Tinggi ke Padang atau sebaliknya, sebaiknya melewati jalur Jalan Pinuang atau arah Ngaresiano yang masuknya dari Jarung Panta di Nagari Pantapauah di Kecamatan Matur. Nyampainya tepat di kota Bukit Tinggi atau di Jalan Panorama melewati Ngaresiano. Nah, ini masih dari Bukit Tinggi arah ke Pariaman. Piaman. Yes, masih ada. Ya, sebaiknya kita lihat dulu suasananya. Mana tahu di depan ada truk. Jadi kita bisa adu banteng nanti kita jika masuk arah ke depan. Masih ada lagi. Ya, terlihat tidak ada pergerakan yang di sebelah kiri kita, yang arah ke depan. Nah, masuk lagi ini, Sarah dari Tanjung Pati ke Padang. Nah, beginilah rekan-rekan suasananya di jalur ini, jalur Balingka atau di Nagari Kutotuo. Ada truk lagi yang masuk. Jadi motor aja udah paling tidak ada 1 jaman dari Simpang Malala ke Simpang Padang Luarnya, kalau jika kondisinya seperti ini. Biasanya dari Simpang Malala ke Padang Luar tidak melebihi dari 10 menit. Jadi kalau kondisinya seperti ini bisa 1 jam lebih, bisa jadi ada 2 jaman. Jadi kalau mobil bisa jadi 3 hingga 3 jam 30 menit rekan-rekan.
Nah, ini jalannya rekan-rekan. Nah, di depan kita ada truk. Nah, jalan ini bisa bikin truk muatan berat nih oleng ya rekan-rekan. Parah, parah habis. Kita mau lihat suasana ini dulu, ALS